mulai banyak orang-orang yang nanya dan ngajak diskusi, Kang, ada apa ya dengan generasi Z ya? Apakah generasi Z itu generasi yang strawberry ya? Yang indah di luar, pengen kelihatannya indah, bagus di luar, tapi ternyata dalamnya lembek banget dan mudah, apa ya, ya lembek dan mudah rapuh gitu. Apakah seperti itu generasi anak muda zaman sekarang? Bagaimana dengan bangsa ini kalau ternyata anak-anak mudanya seperti itu? Nah, teman-teman, yang jadi disertasi saya, teman-teman, terkait dengan pemuda, khususnya generasi Z ya, yang kelahiran 97 ke sini 2000-an, yang sekarang umurnya kira-kira 18 sampai 25 tahun, itu objek atau subjek penelitian saya tuh, teman-teman. Aku tuh neliti itu di disertasi. Yang membuat mereka seolah-olah lebih lembek, lebih lemah secara psikologis itu bukan karena mereka generasinya lebih lemah daripada generasi sebelumnya, tapi juga karena ada ekspektasi yang tinggi. Nah, di disertasi saya itu, saya neliti tuh kayak gini, teman-teman. Ternyata narasi bangsa ini, narasi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, itu punya ekspektasi yang tinggi dengan sebuah istilah yang disebut dengan bonus demografi, teman-teman, ya. Jadi ada sebuah istilah namanya bonus demografi yang nyebutin, yang bilang bahwa kita itu akan surplus anak muda, akan banyak banget anak muda gitu. Dianggapnya bahwa bonus demografi ini otomatis ngasih sebuah keuntungan secara ekonomi buat kita, ngasih keuntungan bagi negara ini, karena kita jumlah anak mudanya jauh lebih banyak daripada jumlah generasi lain. Jadi dibanding negara lain, kita itu anak mudanya lagi banyak-banyaknya. Nah, dibandingin generasi tua dan yang masih kicil-kicil ya, generasi muda kita, angkatan kerjanya itu lagi banyak-banyaknya. Nah, narasi itu udah mulai muncul dari 2014, ya, istilah-istilah bonus demografi. Dan memang iya, kita itu di sensus penduduk di tahun 2020 menyebutkan jumlah anak mudanya itu umur 18 sampai 35 atau 40 itu ada di sekitar 65%-nya. Itu banyak banget ya. Jadi 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun lagi jadi naik tuh jadi 70% ya, karena anak mudanya lagi banyak-banyaknya. Nah, pertanyaannya, anak mudanya ngapain? Kan gitu ya. Jadi narasinya, ekspektasinya tinggi, kebayang gak sih, gara-gara ada narasi itu, propaganda itu, ada wacana itu, ada harapan dan ekspektasi yang tinggi sama anak muda. Nah, pertanyaannya, emang anak mudanya ngapain? Emang anak mudanya lagi apa dan gimana? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi di satu sisi, anak muda itu dititipin banyak ekspektasi, tapi di sisi lain, siapa yang memfasilitasi anak muda? Coba, ada nggak lapangan kerjanya? Startup lagi turun, coba. Semua diajak jadi data analis, tapi tanpa ngajak untuk gerak. Siapa yang memfasilitasi anak muda? Dalam bentuk apa coba anak muda difasilitasi? Kan gitu ya. Nah, itu juga pertanyaan yang harus dikembalikan sama kita nih, teman-teman yang ngerasa muda ya, ngerasa 18 sampai 30-an lah, 25 ya. Dan memang kalau secara alamiah psikologis, ya kalau mudah galau, mudah baper, itu mah khasnya anak muda banget. Jadi jadi ada badai, namanya badai psikologis. Badai identitas dimulai dari umur 15, tapi setelah itu badai psikologis. Umur berapa? 18 sampai 30 tuh memang badai psikologis. Kita tuh lagi puncak-puncaknya mengalami banyak krisis-krisis psikologis gitu. Jadi bukan cuma generasi yang ini aja. Dari zaman dulu tiap kali ketemu anak muda 18-25 mah pasti gitu. Makanya ada quarter life crisis, makanya ada isu krisis identitas, macam-macam, karena memang alamiahnya seperti itu. Nah, masalahnya di generasi Z mah, kasiannya generasi Z adalah mereka tuh dititipin banyak ekspektasi, di pundaknya dititipin banyak ekspektasi yang tersemat. Padahal mereka sama sekali belum sepertinya banyak difasilitasi. Mereka cuma jadi objek yang disuruh-suruh, yang diarah-arahkan, tapi belum benar-benar difasilitasi untuk tumbuh dan berkembang gitu. Nah, ini yang kemudian penting. Makanya saya juga agak miris dan kurang sepakat sama orang-orang yang sekarang tuh malah jadi ngasih label, ngasih stigma ke orang-orang. Generasi Z nih, lihat nih kesukaan generasi Z nih, lihat tuh generasi Z. Jadi apa ya, malah makin membenarkan dan membuat mereka terasingkan. Mestinya kan dirangkul ya. Jadi ngasih label ada generasi Z dan non generasi Z itu membuat generasi Z itu dialienasi.
dikucilkan gitu, karena mereka adalah kelompok yang berbeda dari kelompok kita. Nah itu hati-hati sebetulnya ya. Jadi di video ini saya pengen bahas, aku pengen ngajak teman-teman untuk memandang dari sudut pandang lain, bahwa ya alamiahnya anak muda memang mobilisasi dan eksplorasi, senang gerak, mobilisasi, dan senang mengeksplor. Masalahnya kasihan nih generasi Z sekarang itu terlalu banyak ekspektasi yang tersemat di bebannya di pundaknya. Teman-teman lihat narasi-narasi pemerintah, RPJMN, di Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja, Perlindungan Pemberdayaan Wanita, dan semua pakai narasi bonus demografi. Jadinya punya ekspektasi yang tinggi sama anak muda, padahal tidak semua bisa memfasilitasi dengan baik. Jadi kalau ditanya, Kang, apakah benar generasi Z itu generasi yang lemah? Ya enggak jawabannya. Setiap anak muda memang ada badai psikologisnya. Nah masalahnya, siapa yang mau memfasilitasi para anak muda ini untuk bisa mengatasi dan lewat dari badai psikologisnya? Kalau aku sih sama teman-teman Sintesa Wellness di tahun 2022-2023 ini lumayan banyak nemenin anak muda ya, buat lepas dari penjara diri, toxic relationship, sama depresi dan frustrasi. Ya di 3 bulan terakhir ini aja, kasus yang kita tangani terkait dengan lepas dari percobaan bunuh diri lumayan banyak ya. Makanya kalau frustasi, depresi, teman-teman terutama yang krisis identitas dan pencarian jati diri di umur 18-25, mendingan yuk konseling aja ke Sintesa Wellness ya, ditunggu. Yuk generasi Z, mari kita bangkit ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau mau nanya-nanya curhat, DM aja ke Instagramnya aku ya, ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.